Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang scope plan aplikasi kesehatan mental. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya, Muhammad Ikon Hanif dengan NIM 96. Eh, Boleh ini dilanjut serinya ke slide 2. Perkenalkan, nama saya Fawaz Hujatullah dengan NIM 148. Dan saya Regita Amelia Asnawi Putri, NIM 123200024. Kemudian saya Nur Rasidatun Nafiah, NIM 01. Oke, itu mungkin perkenalkan dari kami. Selanjutnya langsung ke bahasan. Yang pertama, aplikasi yang kita buat adalah MindMed atau aplikasi kesehatan mental, yaitu untuk membantu orang-orang yang memiliki latar belakang kesehatan mental yang menurun, terutama mereka yang memiliki problematika dan sulit memecahkannya, serta orang-orang yang memiliki kecemasan secara berlebihan. Tujuannya untuk memperoleh solusi sekaligus kesehatan mental yang bersangkutan kembali meningkat. Yang kedua, ada tingkat kecemasan orang akan berkurang. Boleh dilanjut? Masuk ke introduction product. Nama aplikasinya adalah MindMed. Di sini kami memilih nama MindMed untuk tujuannya atau nama dari namanya itu adalah Mind dan Med atau teman pikiran atau teman mental. Sebagai teman pikiran, MindMed hadir untuk membantu dan mendukung user dalam perjalanan mereka mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental yang lebih baik dengan cara yang mudah dan diakses dan terjangkau. Tujuan produknya untuk membantu user mengembangkan keterampilan dan strategi untuk mengatasi stres dan masalah kesehatan mental, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Untuk strategi objektifnya ada 4. Yang pertama, meningkatkan pemahaman, yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan mental dan mengurangi stigma terkait kesehatan mental. Yang kedua, ada meningkatkan kesehatan otak untuk menyediakan sumber daya dan latihan yang efektif dalam meningkatkan kesehatan otak dan mempertahankan kemampuan kognitif pada orang dewasa atau yang lebih tua. Yang ketiga, ada meningkatkan kesejahteraan mental untuk membantu pengguna mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan melalui pengembangan keterampilan dan strategi yang efektif dalam mengatasi masalah kesehatan mental. Yang terakhir ada meningkatkan keterhubungan sosial, yaitu untuk meningkatkan keterhubungan sosial dan dukungan melalui fitur yang memungkinkan pengguna terhubung dengan keluarga dan teman-teman. Lanjut, mungkin teman saya akan menjelaskan lanjutannya. Baik, kemudian di bagian Features Explore, di sini Functional Requirement, user dapat menemukan konten-konten yang relevan dengan masalah kesehatan mental yang mereka alami, memberikan informasi dan dukungan yang diperlukan, serta memperkuat keterampilan manajemen stres mereka. Kemudian konten requirement-nya yang pertama yaitu artikel kesehatan mental. Halaman Explore dapat menampilkan artikel-artikel yang berkaitan dengan topik-topik kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan bipolar. Artikel-artikel tersebut dapat memberikan informasi dan saran yang bermanfaat bagi pengguna. Kemudian yang kedua ada audio mindfulness. Fitur Explore dapat menampilkan audio mindfulness yang dirancang khusus untuk membantu pengguna mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu video counseling online. Halaman Explore dapat menampilkan video
konseling online yang membahas topik-topik kesehatan mental tertentu. Video-video tersebut dapat membantu pengguna memahami masalah yang mereka alami dan menawarkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian ada forum diskusi. Fitur Explore dapat menampilkan forum diskusi yang memungkinkan pengguna untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari orang lain yang mengalami masalah yang serupa. Lalu ada prioritizing requirement. Jadi untuk aplikasi ini kita kebutuhan prioritas dapat menjadi tantangan karena kesehatan mental itu adalah topik yang kompleks dan sensitif. Berikut adalah beberapa kemungkinan kebutuhan dan bagaimana dapat kita memprioritasikannya. Yang pertama, di aplikasi harus ada fitur pesan atau chat yang aman dan pribadi untuk menghubungkan pengguna dengan terapis berlisensi atau profesional kesehatan mental. Rencana pengobatan yang dipersonalisasi berdasarkan gejala dan tujuan pengguna. Lalu ada alat pelacakan dan pemantauan gejala untuk perangkat wearable untuk melacak aktivitas fisik dan pola tidur. Lalu kemudian lebih baik lagi jika ada fitur dukungan sosial yang memungkinkan pengguna terhubung dengan orang lain yang memiliki pengalaman atau kondisi kesehatan mental yang serupa. Lalu ada juga latihan meditasi dan kesadaran yang dipandu. Kemudian rekomendasi personal untuk opsi perawatan tambahan seperti terapi atau obat-obatan. Lalu ada akses ke penilaian kesehatan mental dan alat diagnostik. Lalu ada juga latihan jurnal atau reflektif untuk membantu pengguna mengelola stres dan kecemasan. Kemudian ada fitur gamifikasi, yaitu dapat membuat aplikasi lebih menarik dan menyenangkan digunakan. Integrasi dengan aplikasi kesehatan lainnya seperti pelacak kebugaran atau nutrisi. Lalu bisa ada pengalaman realitas virtual untuk membantu pengguna mengelola gejala kecemasan atau PTSD. Kemudian bisa juga ada chatbot berkecerdasan buatan atau menawarkan dukungan dan bimbingan secara 24/7. Lalu integrasi dengan sumber daya komunitas seperti klinik kesehatan mental atau kelompok dukungan. Kemudian hal-hal yang tidak perlu ada di aplikasi adalah pembelian dalam aplikasi atau iklan. Kemudian integrasi media sosial atau fitur yang mendorong perbandingan atau persaingan. Kemudian fitur pembelajaran mesin atau analitik data yang canggih yang dapat mengorbankan privasi pengguna. Lalu pada akhirnya prioritas kebutuhan untuk aplikasi kesehatan mental harus memprioritasikan privasi pengguna, keamanan, dan rencana pengobatan yang dipersonalisasi di atas segalanya. Penting juga untuk mempertimbangkan implikasi etis dari teknologi kesehatan mental dan memastikan bahwa aplikasi dirancang dengan kepentingan terbaik pengguna di benak. Selain itu, umpan balik pengguna dan konsultasi dengan profesional kesehatan mental itu harus mempengaruhi prioritas fitur. Oke, langsung saja di sini ada user types-nya. Yang di sini ada 4 macam. Yang pertama ada pengguna khusus, yaitu orang yang ingin menyampaikan permasalahan dan mencari solusi atas masalahnya, kemudian berkonsultasi dengan psikolog. Kemudian yang kedua ada penyedia jasa MindMed,
yaitu perusahaan atau individu yang menyediakan jasa aplikasi MindMed yang ingin mempublikasikan aplikasi melalui sistem. Kemudian yang ketiga ada psikolog atau konsultan, di mana ini merupakan orang yang khusus menangani dan memberikan konsultasi kepada pengguna yang sudah menyampaikan latar belakang mentalnya. Dan yang terakhir ada pengguna biasa, yaitu orang yang ingin mengetahui profil dari aplikasi MindMed, dan juga sekedar membaca artikel atau referensi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman atas presentasinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.